سيدنا ada محمد satu lagi apa ya? وعلى آل سيدنا محمد ويا أيها الصلاة Lewat, udah اتقوا الله lewat. حق Bisa. تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Di sana. والله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Udah terlanjur lama. إنا أنزلناه في ليلة القدر Ya udah, وما أدراك ما ليلة القدر kagak kelihatan. ليلة القدر خير من ألف شهر Hirullah. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Assalamualaikum yang saya hormati kepada para alim ulama, tokoh masyarakat, LP, Pak RW, yang saya hormati kepada ketua DKM dan jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita silaturahmi dan pada malam hari ini Bawel, Bah. kita sudah Sumpah. memasuki malam yang ke 700. 25. Betul? Berarti kita sudah berada di tujuh Ramadan. Insya Allah Mau kurang kemarin. di malam hari lagi sudah Ramadan. Allah Pak, semoga amal ibadah yang kita lakukan, sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan dan yang akan kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berhubung ini adalah Bulan puasa. malam yang disebut salah satu malam ganjil yang dimana Allah turunkan di sana dengan malam Lailatul Qadar. Maka di akhir-akhir Ramadan ini apa yang harus kita persiapkan? Kenapa kita harus mempersiapkan? Karena sudah akan segera berakhir Ramadan itu sendiri dengan segala kisah, cerita, duka dan suka tentang 25 hari kita menjalankan perintah Allah. Di antaranya malam hari ini dengan melaksanakan sholat tarawih yang insya Allah nanti kita akhiri dengan sholat witir. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang perlu kita persiapkan yang pertama adalah bagaimana kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Kita sudah semangat 25 hari untuk beribadah kepada Allah SWT. Bagaimana nanti setelah Ramadan meninggalkan kita tetap untuk bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api surga yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, yang dijaga oleh para malaikat yang sangat keras, sangat galak dan tidak pernah ingkar terhadap perintah Allah dan selalu menjalankan terhadap perintah Allah SWT. Maka bagaimana menjaga diri dan keluarga kita? Salah satu cara menjaga diri dari keluarga kita dan anak-anak kita itu dengan melaksanakan yang namanya sholat. Jadi sholat tarawih ini kan hukumnya sunnah. Tapi bagaimana ke depan nanti kita tetap istiqomah untuk menjalankan yang namanya sholat. Kenapa sholat? Awal ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamati as-shalah. Pertama kali yang dihisab Allah pada kita nanti yaitu tentang sholatnya. Idza sholaha sa'iru amalihi wa idza fasada sairu amalihi. Apabila
sholatnya benar, Gue udah maka insya Allah amal yang lain bisa menjadi benar. Apabila sholatnya rusak, maka amal ibadah yang lain bisa menjadi rusak. Maka jaga, ajak diri kita dan keluarga kita dengan melaksanakan sholat. Kapan kira-kira anak-anak kita dilatih untuk sholat? Hei, bocah, jangan bertanda. Kapan anak kita dilatih sholat? Maka guru awal dari sholat, wahum kata bersamain, wadribuhum alaika wahum kata masyrik. Ajarkan anak-anak kita ini sholat ketika dia usia 7 tahun. Usia berapa tahun? 7 tahun. Dan pukullah ia ketika ia usia 10 tahun. Usia 10 tahun kok juga tidak melakukan sholat, maka boleh kita pukul, yang artinya memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak ini sudah dilatih sholat sejak dini dari rumah, maka ketika dia berada di masjid pasti dia tahu masjid betul. Maka anak-anak kita ketika di masjid tidak banyak yang bercanda dan sebagainya, karena paham lagi sih kupingnya udah diketin pakai sholat. Di mana kita menjalankan sholat? Yang afdal adalah sholat dilakukan dengan berjamaah. Seperti hari ini begitu banyak pesertanya, betul. Banyak pesertanya yang beribadah di malam hari ini. Peluang untuk mendapatkan yang namanya takwaan kepada Allah SWT itu begitu besar. Tetapi yang menjadi keanehan, banyak pesertanya yang semakin berkuburan. Ada sibuk belanja, ada sibuk WA dan sebagainya. Padahal peluangnya besar. Ya Bapak kayak gitu dah. Karena Allah berikan ampunan kepada hambanya seluas langit dan seluas ada baik. Lu berat banget. Tapi kenyataannya untuk mendapatkan hal itu justru kita sendiri yang malas. Betul. Kalau kemarin banyak istilahnya penerimaan ASN atau P3K itu kuotanya terbatas, tetapi yang daftar luar biasa banyak. Banyak yang daftar, tetapi kuotanya terbatas. Tetapi Ramadan ini kuotanya tak terbatas. Allah berikan ampunan kepada kita seluas langit dan seluas bumi. Anehnya pesertanya yang terbatas. Yang ikut itikaf itu cuma ada berapa? Yang rajin istiqomah ibadah sholat tarawih cuma berapa? Saya yakin nanti semakin kesini semakin maju. Apalagi yang sudah siap-siap mudik kampung, betul Pak? Iya. Doain ya Pak. Hari ini sebenarnya habis sholat tarawih saya mudik kampung Pak. Karena saya dapat jatah di akhir-akhir Ramadan ya sudah saya tungguin dulu silaturahmi. Ya, jadi sudah siap-siap mudik saya sebenarnya. Itu di kendaraan sudah saya siapkan. Insyaallah habis sholat ini saya berangkat ke Jawa Timur, yaitu ke Kediri. Jadi jemaah sekalian yang asli dari Kediri atau dari Tulungagung nanti boleh mampir silaturahmi di sana. Insyaallah Pak. Jadi jamaah itu diakan oleh Allah SWT. Sholat yang afdal itu adalah sholat yang dilakukan dengan berjamaah. Sholat berjamaah afdal itu suatu hal yang bisa mencapai sini atau jannah. Sholat jamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian. Pahalanya berapa kali lipat? 27 kali lipat. Dan kemudian di mana dilaksanakannya? Tentu di masjid. Kata Nabi, barang siapa yang mendengarkan azan dan kemudian dia tidak mendatangi suara itu dan dia melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak sempurna kecuali dia dalam keadaan uzur, ada halangan. Maka jemaah sekalian, kalau kita dengar muadzin kita suaranya yang indah itu sampai di mana itu suaranya? Ketika hamba Allah mendengar suara itu dan kemudian dia tidak mendatangi suara itu, maka tidak sempurnanya sholatnya kecuali dalam keadaan sakit atau kehalangan. Paham Bapak sekalian? Jadi seperti ya, sholat yang dilakukan di masjid dengan berjamaah ini ada dampak yang sebenarnya tujuannya apa? Yaitu pertama adalah ukhuwah Islamiyah.
persatuan di antara kita. Saya dari suku Jawa, Pak RT dari Bali, Betawi. Pak Mas dari Jawa ya. Ya. Ketika kita bersatu di sini, sebelumnya boleh jadi tidak bersama, tidak saling kenal. Ketika kita berada di dalam satu barisan yang sama, di masjid yang sama, maka kemudian tubuhnya yang disebut ukhuwah Islamiyah. Karena kita bersama, tidak, maka kita harus saling bersatu. Jadi Pak RT kalau ada jamaahnya dimanapun yang belum dapat THR mau dibantu. Apalagi yang sudah mau pulang kampung RT. Maka di dalam hadis Nabi Muhammad SAW antara seorang muslim dengan muslim yang lain itu al-muslim akhul muslim la yadlimuhu, gak boleh saling zalimi, wala yahqiruhu wala yadlimuhu wala yadlimuhu, tidak boleh saling menganiaya, tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling menzalimi. Jadi sama muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu harus kompak dan bersatu. Kalau muslim yang satu maju, kita senang, betul kan? Ya, kalau saudara kita maju berkembang bisnisnya dan usahanya, kita bangga. Jangan sampai seperti orang-orang sebelah sono. Amin, amin. Senang lihat orang lain susah dan orang lain senang. Makanya kan ada lainnya itu. Di langit ada, di bumi ada orang mati. Teman sukses kepanasan dicariin keburukan bakal jadi buat ibadah. Nah, bukan gitu ya. Jadi jamaah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara seorang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu harus bersatu, bersaudara. Ketika kita berada di masjid ini, kita harus bersaudara. Dengan tujuan berjamaah. Yang kedua, dengan sholat berjamaah itu kita akan dilatih menjadi orang yang sabar. Betul nggak? Pak Haji Sadi jadi imam. Bacaan ayat Qurannya tidak mudah. Boleh jadi ada jamaah yang sakit pinggang dan sebagainya. Waduh, apa-apa. Dilihat jadwalnya. Siapa yang jadi imam? Bisa nih. Kamu berangkat. Biasanya lama. Dicari itu imamnya siapa, dicari-cari. Yang kemudian maka dengan berjamaah itu kita dilatih kesabaran. Ya saudara, ketika yang jadi imam itu adalah Pak RT Syadi Haji, maka kita tidak boleh kemudian kita mendahului imam, rukuk duluan, sujud duluan, salam duluan, maka sholat kita tidak sah. Jadi kita sabar.